Halo teman-teman, welcome back to PWH Podcast with Himatif. Ada apa dengan teknik informatika? Halo semua. Akhirnya nih, agenda dari Departemen Advokesma telah resmi terlaksanakan gitu. Jadi kali ini Januar akan memimpin podcast pada pagi hari ini gitu. Jadi pada saat hari ini itu kita akan membahas sesuatu hal yang sangat jarang sekali dipedulikan anak-anak teknik informatika, yakni tentang kesehatan mental. Yakni tema kita hari ini adalah life balance dan mental health. Jadi kali ini kita bersama Ibu Dr. Hera Wahyuni, MC, selaku bagian dari UPA Bimbingan Konseling Universitas Trunojoyo Madura. Boleh dadah Bu. Oke, halo semuanya. Oke, jadi mungkin Ibu bisa ngejelasin dikit nih Bu tentang ngejelasin sedikit nih Bu tentang diri Ibu mungkin. Oke, gitu ya. Hai semuanya, nama saya Hera Wahyuni. Biasa saya kalau dipanggil sama mahasiswa Hera, kalau dipanggil sama, kebetulan saya juga punya 2 anak, gitu ya, 4 anak gitu ya, 4 anak laki-laki semua gitu ya. Satu kebetulan juga sebagai mahasiswa teknik nih. Jadi bisa ditonton mungkin sama anaknya gitu. Yes, betul ya. Iya, oke Bu. Jadi kita jadi kali ini tuh akan membahas tentang kesehatan mental nih Bu bagi remaja, specifically itu untuk teman-teman dari teknik informatika. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya Bu. Oke. Jadi seperti yang kita tahu nih Bu, anak teknik informatika tuh gak ada waktu untuk melakukan hal lain selain praktikum, selain matkul dan juga hal-hal lain gitu Bu. Jadi kami tuh gak bisa ngelakuin hal lain gitu Bu. Jadi beberapa dari kami, bahkan hampir semua nih Bu, itu tuh sering banget terkena yang namanya burnout atau digital fatigue gitu Bu. Jadi dari kacamata Ibu nih selaku bagian dari UPA Bimbingan Konseling, sebenarnya seberapa bahaya sih Bu tekanan akademik kalau kita gak punya keseimbangan hidup atau life balance nih Bu? Oke, kita bicarain dulu terkait dengan kesehatan mental. Iya, Bu. Oke, saya tanya dulu nih kabarnya Mas Haikal. Halo Mas Haikal, bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah lagi baik banget nih Bu. Lagi baik banget ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, lagi nggak pusing? Pusing dikit karena tugas sih Bu. Ini sebenarnya pertanyaannya tuh Bu sangat relate bahkan untuk saya nih Bu. Gitu ya. Iya Jadi, Bu. sekarang lagi pusing, perutnya sakit? Enggak Bu. Oh, enggak Iya. ya. Nah, kalau kita bicara kesehatan fisik, itu soal tubuh kita. Dan itu mudah sekali nih kedeteksinya. Jadi makanya tadi saya tanya, Haikal bagaimana kabarnya? Baik. Nah, kalau baik itu whole kan? Berarti secara fisik dan secara mental. Nah, kalau kita bicara mental itu berarti soal apa? Soal pikiran, soal perasaan, dan soal cara hidup kita. Ya, sekarang Bu Hera mau tanya lagi sama Haikal. Haikal pernah sedih? Oh, yang jelas pasti dong Bu. Semua orang pasti pernah sedih mungkin ya Ibu. Tapi mungkin beberapa dari orang-orang tuh berbeda cara mengekspresikan kesedihannya Bu. Yes, itu gitu ya. Kalau ditanya orang yang sehat mental itu apakah dia selalu bahagia? No, pasti jawabannya gitu ya. Orang yang sehat mental itu juga pasti pernah mungkin di posisi yang sedih gitu ya. Lagi nggak baik-baik aja, lagi ngerasa jatuh. Bahkan saat ini saya merasa berada di titik nol. Tapi gitu ya, orang yang sehat itu dia dalam kondisi mampu berpikir jernih. Yang kedua mampu mengelola emosi dan mampu tadi apa? Hidup seimbang gitu. Kapan saya tahu kapan saya harus maju dan kapan saya harus stop atau bahkan saya mundur untuk saya refleksi diri gitu. Dan sebenarnya nggak hanya anak teknik juga loh gitu ya, anak fisip yang kayaknya itu bajunya berwarna-warni gitu ya, beda gitu ya. Iya, beda banget Bu. Gitu ya. Kalau kita masuk ke teknik kayaknya warnanya antara biru dongker dan dominan hitam. Iya, bener. Gitu. Berbeda dengan
gedung di sebelahnya yang visip gitu ya, sudah gedungnya warna orange gitu ya, kayak saya sekarang pakai baju pink gitu ya, itu juga belum tentu bahwa dia tidak pernah burn out atau merasa kelelahan. Jadi tadi kalau Haikal bilang, wah kayaknya anak teknik itu yang difikirkan cuma laprak, praktikum gitu ya, dan semacamnya. Kayak misalnya 24 jam dalam satu hari kurang, 7 hari dalam satu minggu itu Bener juga banget, Bu. kurang gitu ya. Iya. Karena balik lagi gitu ya, kurangnya kenapa sih gitu. Nah, pada saat kita burn out, sebenarnya yang pertama adalah kita terima bahwa saat ini saya sedang dalam kondisi capek gitu ya. Burnout itu kan capek secara fisik dan juga secara mental Benar. gitu. Sehingga tidak semua nih harus kita ambil. Ya, mungkin ada satu dua yang memang harus kita taruh dulu saat itu, dan kita kembali lagi pada tujuan hidup kita. Terus mana nih yang mungkin kita bisa lakukan dalam waktu terdekat yang itu kita anggap ringan. Gitu, Ya. Haikal. Bener banget, Bu. Soalnya juga mungkin di 6 bulan terakhir tuh saya juga pernah burn out nih, Bu. Jadi tuh mental saya tuh sakit. Bahkan saya juga pernah menggunakan jasa ya, mungkin jasa ya dari upah bimbingan konseling karena emang saking terpuruknya gitu, Bu. Jadi dikasih tahu juga stepnya tuh kalau burn out tuh kayak gimana gitu. Oh, wow. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa burn out atau apa tuh jangan bener apa yang kata ibu bilang tuh, intinya tuh kerjakan yang ringan dulu. Betul. Gitu. Saya juga pernah, Bu, menggunakan jasa upah BK tuh, Bu, karena emang udah Wow. mental udah gak tahan lagi. Saya harus cerita kemana gitu. Yes, Gitu, Bu. betul, setuju tuh. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua nih, Bu. Ini boleh. pertanyaannya cukup unik atau cukup sensitif gitu, Bu. Dan juga pertanyaan ini juga pesan langsung dari koordinator program studi teknik informatika nih, Bu. Oh, gitu. Yakni Dr. Vika Hastarita Rajman, STM nih, Bu. Oke, Bu Vika. Menanya langsung nih, Bu. Hai, Tertarik. Bu Vika. Halo, ini tertarik banget Ibu tentang kesehatan mental, Ibu Vika. Itu tuh pertanyaannya tuh sebenarnya beliau itu tuh memperhatikan Ibu fenomena mahasiswa yang mentalnya sangat bergantung kepada pasangan Ibu. Kayak Nah, ya itu gitu ya. banget Bu. Jadi tuh kayak aku tidak bisa hidup tanpamu, aku gak bisa cinta padamu, kayak tiap hari tuh bareng-bareng gitu Bu. Jadi tuh bergantung kepada pasangan Ibu. Bahkan di teknik informatika tuh ada kasus nyata nih Bu, mahasiswa sampai mutusin buat pindah program studi atau keluar dari universitas hanya karena putus cinta nih Bu. Masya Allah. Banyak banget ini bukan. Itu astagfirullah ya, bukan Iya, Masya Allah. astagfirullah. Bahkan bukan teknik informatika aja sih mungkin, Bu. Ini Oke. fenomena hampir semua universitas kayaknya ada deh, Bu, perihal kayak Betul. aku gak tahan nanti kalau aku matkul atau kuliah bakal ketemu dia lagi. Oke. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya case-nya banyak loh Iya. ini, Haikal ya. Jadi kalau misalnya tadi Haikal bercerita pernah mendatangi UPA bimbingan konseling di tahun 2025 itu tercatat ada 391. Wow. Jadi mahasiswa yang kami dampingin dan kita bersamai gitu ya. Karena moto kita tuh gini, Haikal. Ceritakan kisahmu, tunjukkan lagi senyum ceriamu. Senyum Gitu. ceriamu. Iya. Oke, dan banyak case yang memang masalahnya adalah romantis relationship yang itu lagi nggak sehat gitu. Nah, berdasarkan itu, Mas Haikal, saya pernah mengadakan survei, jadi saya kumpulkan ini mahasiswa yang sedang dalam relasi romantis dengan pasangan di UTM, jumlahnya 227. Wow. Waktu itu baik laki-laki sama perempuan, tapi waktu itu yang jadi responden kita lebih banyak perempuan, gitu kan. Dan terus dari 227 kira-kira berapa tuh yang mengalami kekerasan dalam pacaran? Mungkin Berapa? 80 mungkin. Hampir 90%. Jadi 198
ya itu Wah. mengalami kekerasan dalam pacaran, dan mereka menceritakan di survei tersebut gitu ya, baik itu kekerasan fisik, ekonomi gitu ya, sama yang protektif seperti itu, ternyata memang tidak satu dua orang, betul kata Haikal gitu. Dan waktu itu Bu Hera ngobrol, Bu Hera jadikan mereka gitu ya konseling kelompok dengan case yang sama gitu ya, kenapa mereka seperti itu. Ya, akhirnya ada beberapa anak yang bilang, Bu, saya nggak pernah dekat sama ibu bapak saya di rumah. Sehingga saya pada saat saya di sini, saya bertemu dengan laki-laki dan itu bisa menjadi rumah buat saya. Gitu kan? Dan akhirnya dia menganggap rumah itu ya pada saat pun aku dipukul, diselingkuhin bolak-balik, tapi saya tahu bahwa dia sayang sama saya. Itu karena apa? Karena cuma bilang tiap dipanggil sayang, aku sayang kamu, gitu ya. Terus udah makan sayang, dan itu tidak pernah dia dapatkan dari orang tuanya. Gitu. Sehingga memang balik lagi survei yang sudah UPABK lakukan. Jadi di tahun pertama, jadi mahasiswa tahun pertama angkatan 2025, kami mengadakan survei berkenaan dengan kerentanan mental. Sebenarnya secara mental, secara kesehatan mental, mahasiswa baru ini apakah dalam kondisi baik-baik aja atau memang perlu kami dampingin. Nah, waktu itu yang mengisi survei itu hampir 2000, 1929 mahasiswa angkatan 2025. Dan kerentanan mental mereka yang pertama, yang mereka menganggap bahwa aku nggak baik-baik aja nih kondisi aku karena apa yang pertama? Orang tua. Jadi mereka menganggap bahwa saya berangkat dari keluarga yang strict parents gitu, yang tidak pernah dihargai pendapat saya, diabaikan sebagai seorang anak, bahkan ada beberapa yang ditelantarkan, tidak hanya secara afeksi atau emosional tetapi juga finansial. Mereka sudah mencari uang sendiri sejak SMP, SMA. Itu sih, jadi hati-hati sehingga pada saat kita bertemu dengan teman yang seperti itu tidak kita rasan-rasan gitu ya. Biasanya kan kita suka banget ya rasan-rasan. Iya bener banget sih Bu. Apalagi di teknik tuh ada slogannya tuh teknik dilarang manja Bu. Ada Gitu statement ya. yang bilang tuh bahkan pada saat pertama kali ospek tuh bukan pertama kali ospek sih Bu, kayak stigmanya tuh teknik dilarang manja, teknik dilarang nangis. Itu tuh gak boleh ya teman-teman ya kan Bu. Soalnya juga anak teknik juga manusia ya Ibu. Iya. Jadi manjanya itu minta diperhatikannya itu dalam kategori yang mana gitu ya. Kalau memang kategori berlebihan ya saya cuma bilang bahwa yang bisa kontrol kamu, yang bisa buat kamu bahagia, kamu sedih, itu tuh diri kamu sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kamu bilang aku kehilangan dia, memang kehilangan setiap orang itu dengan cara apapun itu menyedihkan gitu ya. Baik mungkin orang tua kita akhirnya tidak bersama karena divorce, orang tua kita tinggal satu karena meninggal, kita ditinggal pasangan gitu ya, meskipun itu pasangan yang belum halal katanya tadi kan gitu ya. Itu memang fase-fase yang menyedihkan, tapi percaya deh itu pasti berlalu. Jadi lakukan saja gitu ya keseharianmu gitu ya, balik lagi pada tujuan hidupmu gitu. Dan yang paling penting itu balik lagi adalah tujuan ya. Mau kita mau burn out atau kita lagi nggak baik-baik aja ya, pikirkan bahwa itu akan segera terlewati dan balik lagi kepada tujuanmu. Jadi Bu Hera tuh selalu mengibaratkan luka gitu ya, kesedihan itu atau trauma itu ya sebagai ruang tamu. Jadi ruang yang di hati kita ini kayak ruang tamu. Jadi kalau kita lihat ruang tamu itu pasti ada tamu kan, silih datang silih berganti. Ya. Nah, tamu itu bisa membawa vibes yang positif dan bisa membawa vibes yang negatif gitu. Nah, misalnya kalau dia bawa vibes yang positif, pasti dia bawanya happy gitu ya, selalu nyemangatin kita. Tapi kalau misalnya negatif vibes, yang dia bawa apa? Marah, duka, sedih gitu ya. Nah, karena itu ruang tamu kita, nih ruang hati kita itu ruang tamu kita, sehingga kita tuh punya kuasa ya lebih untuk apa? Mengusir orang yang tetap stay di hati kita itu yang mana
gitu. Tamu yang vibes-nya positif atau tamu yang vibes yang negatif. Sehingga bukan orang lain yang mengontrol, tapi siapa kita. Ya. Gitu, Ya Haikal. bener banget sih Bu. Intinya tuh balik lagi ke kontrol kita ya Bu sebagai Betul. pemilik ruang tamu gitu. Jadi kalau kita gak bisa tahu gitu siapa yang pergi, siapa ini karena tuh Mm-mm. people come and go, come and Asik. go gitu Bu. Jadi kita gak bisa Betul. tahu siapa yang pergi di hidup kita dengan cara Mm-mm. apapun. Walaupun Yes. kita tetap mempertahankan orang tersebut juga. Ya, kalau misalkan udah masanya sudah lewat ya pasti mereka bakal pergi. Ya bener gak sih, Bu? Betul. Gitu sih, Bu. Jadi semua jadi teman-teman tuh ya kalau bisa apalagi yang lagi pacaran mungkin sebenarnya tuh pacaran tuh gak salah ya, Ibu. Kalau dari segi psikologi itu kalau dalam keadaan sehat pacaran yang satu bisa jadi ruang untuk sama-sama berkembang. Oke, Ya nggak sih, Bu? tapi Bu Hera tuh nggak tahu juga ya pacaran yang sehat itu dalam batasannya seperti apa. Makanya Bu Hera selalu bilang kepada mahasiswa, kalian sudah cukup besar, kalian sudah cukup dewasa. Dari survei yang kami lakukan di 227 mahasiswa yang menjalin relasi romantis, 198 mengalami kekerasan dalam pacaran gitu ya. It's mean hanya sekitar 29 aja nih yang baik-baik aja, dan itu saya tanya ke Bali 29 ya, sampai sejauh mana sih kamu happy dengan pacar kamu, dan itu rata-rata itu pacarannya baru 1 sampai 3 bulan Oh. gitu. Jadi kayaknya akhirnya Bu Hera ambil kesimpulan, oh ternyata sebenarnya ya relasi romantis yang mungkin belum halal gitu itu banyak banyak lukanya. Bener sih Bu. Jadi tuh balik lagi sih ke teman-temannya juga sih ya Bu. Sebenarnya Betul. juga untuk ngerasa diperhatiin tuh sebenarnya bukan kepada lawan jenis aja, bisa jadi ke teman, bisa jadi Yes. cerita ke dosen ya kan Ibu, bisa Betul. ke siapapun itu sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan perhatian gitu. Kalau misalkan Iya. teman-teman ngerasa aku gak pernah diperhatiin ini pertama kali diperhatiin Nah. sama cowok atau sama Mm-mm. cewek. Padahal Mm-mm. mereka cuma nanya, udah makan belum sayang? Gitu-gitu tuh Bu. Mungkin mereka cuman digituin tuh ngerasa diperhatiin. Sebenarnya tuh mereka tuh cuman gak sadar aja sih Bu. Sebenarnya orang-orang di sekitar mereka tuh justru lebih perhatian daripada itu sih Bu. Ya bener Yes, banget sih Bu. betul ya. Makanya teman-teman balik lagi ke teman-teman keputusannya seperti itu. Oke Bu, kita langsung ke Oke. pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dari teknik informatika nih Bu. Jadi kami menyebar form untuk mengumpulkan nih Bu Yes. pertanyaan-pertanyaan Mm-mm. seberapa penasaran sih teman-teman teknik informatika itu perihal kesehatan mental nih Bu. Oke. Oke Bu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Mm-mm. Dari Okta nih Bu, dari Mm-mm. angkatan 2024. Mm-mm. Pertanyaan itu Bu, cara kembali fokus yang rusak setelah break up nih Bu. Life after break up biar tetap fokus. Oke, gitu ya. Gimana sih cara kita fokus? Yang pertama itu adalah terima dulu, gitu ya. Saat ini kamu lagi ada di fase apa. Terus yang kedua, kamu kembali lagi membangun rutinitas nih. Rutinitas yang simple, gitu ya. Dan itu memang kamu lakukan sehari-hari dan itu menyenangkan buat kamu. Kayak misalnya kalau kebetulan muslim gitu ya, oh kebiasaan nih bangun jam 4:30, setelah itu mungkin olahraga sebentar, mandi gitu ya. Setelah itu kuliah, terus diusahakan misal kalau Bu Hera tanya kepada teman-teman 24 jam waktu itu kayaknya kurang bagi mahasiswa teknik terutama gitu ya, kita ambil lagi waktu. Kita Bu Hera biasanya yuk kita lihat lagi yuk 24 jam itu sebenarnya untuk apa aja sih kamu gitu. Yang pertama, kamu butuh waktu tidur berapa lama? Sebenarnya nggak lama sih Bu, 5 jam. Oke, 5 jam berarti waktu kamu masih 19 jam. Kuliah kamu berapa jam dalam satu hari? 5 jam. Oke, berarti 19 dikurang 5 masih 14 jam. Terus kamu apalagi? Kerja kelompok sama teman-teman untuk praktikum berapa jam? 2 jam. Berarti waktu kamu masih 12 jam. Setelah itu, jadi Bu Hera selalu tanya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ternyata rata-rata mereka tuh habis untuk apa, Haikal?
ini berlarut-larut gak sih Bu? Kayak merenung mungkin atau buat nangis Betul, mungkin Bu? untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu ya, atau mungkin akhirnya kenapa sih orang itu merasa breakout, terus burnout gitu ya, breakout, burnout atau apapun itu ya, gitu. Karena terlalu banyak scroll. TikTok mungkin Iya, yang sosial media ya Bu? yes, yang itu akhirnya kita ke-trigger Hmm. gitu. Jadi fokus kita udah bukan lagi kepada diri kita gitu, tapi ya kepada apa yang terpapar kepada kita Hmm. itu. Iya bener banget sih Bu. Apalagi teman-teman tuh biasanya tuh Mm-mm. after break up nih Bu, malah gak Mm-mm. matkul, malah mereka lebih memilih Mm-mm. di kamar sambil Rebahan sama nangis, ini gitu ya, sama ngelihat handphone handphone. nangis, mungkin ngelihat foto-foto kenangan gitu ya Bu. Nah, yes, itu banget. Apa namanya? Itu trigger yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi dia sedih kenapa? Karena saya kembali lagi membuka chatnya, karena saya kembali lagi membuka fotonya, Hmm. Ya gitu. banget sih Bu, makanya kalau misalkan kita live after break up tuh jangan lupa buat ulang kayak kembali lagi ke rutinitas yang baru yang Rutinitas. bener-bener diperluin yang paling penting ya Ibu gitu Mm-mm. sih. Karena ya ngapain juga bukan ngapain juga sih sebenarnya kayak hmm, jangan terlalu berlarut-larut lama nggak sih Bu? Karena kita juga mau Mm-mm. bagaimanapun juga waktu akan terus tetap berjalan ya Ibu. Yes, gitu. Jadi selalu berikan batasan sama Hmm. diri kamu. Nggak ada kok yang bilang sedih itu nggak boleh, marah itu nggak boleh, tapi semuanya bisa dilakukan secara proporsional. Iya, bener banget ya, Bu. Oke, Bu, kita langsung ke pertanyaan yang kedua nih, Bu. Oke. Dari Rapoterum angkatan 24 ini namanya unik-unik ya, Bu. Nama kalau anak teknik informatika tuh kalau misalkan disuruh nulis nama tuh Bu, unik-unik, Bu. Kayak mereka tuh pemikirannya out of the box kayak yang ini Mm-mm. kayak tadi gitu, Bu. Ini dari angkatan 24 nih, Bu. Kira-kira bagaimana sih pendapat ibu selaku Mm-mm. narasumber terkait mahasiswa yang sibuk karena banyak kerjaan? Tentang Mm-mm. apapun ibu, seperti organisasi, mata Mm-mm. kuliah, mungkin bekerja atau faktor lain yang tidak tertulis di sini dan bagaimana itu cara menjaga kesehatan mentalnya bu agar tetap terjaga agar tetap mentalnya Seimbang fit ya. ya. Oke, gitu ya. Sebenarnya kita tuh kan pingin banget ya masuk ke dunia kampus, banyak banget penawaran organisasi, pingin coba A, pingin coba B, pingin coba C, gitu ya. Tapi balik lagi pada tadi tujuan awal kamu. Gitu. It's okay kamu ngambil itu semua gitu ya. Kalau tujuan utama kamu itu masih kamu urutin di nomor pertama dan Hmm, itu menjadi prioritas utama kamu hmm, gitu. Tetapi kalau ternyata akhirnya itu menjadi distraksi yang kamu nggak bisa lagi baik gitu ya pada tujuan utamamu, ya harusnya itu kamu buang tuh distraksi itu. Nah, kamu balik lagi gitu ya. Kamu buat batasan, kita kan pasti tahu ya batasan diri kita ya. Kayaknya aku nggak mampu deh, waktuku udah nggak cukup. Ya, mungkin aku selesaikan dulu ini, setelah itu baru aku coba yang ini. nah, Jadi nggak harus semuanya kok dilakukan gitu. Ya sama kayak misalnya anak saya curhat sebagai mahasiswa teknik, dia bilang, "Hmm, kebetulan ketua angkatan, terus dia sekarang ikut riset, persiapan olimpiade, kuliah yang masya Allah gitu kan." Terus saya cuma bilang, dari 4 kegiatan, mana yang menurut kamu impactnya bagus untuk kedepannya, selain kamu harus kuliah, gitu kan. Terus dia bilang, misalnya ini saya persiapan mau ke sini bun, ini terus kalau menurut kamu yang mana? Terus kayaknya aku akan lepas ini, lepas kalau kamu yang merasa tidak mampu. Jadi please beri batasan kamu, gak semuanya kok kamu harus ikut. gitu. Jadi itu sebenarnya tuh balik lagi ke teman-temannya gitu. Kayak Mm-mm. harus tahu bagaimana caranya mengatur yang namanya prioritas ya, Ibu. Yes, skala Hmm, prioritas, skala urgensi itu hmm. penting banget, betul Mas Haikal. Kadang bahkan kayak teman-teman tuh eh, ngelupain hal yang paling penting yakni matkul, Bu. Kadang juga ada yang bolos Mm-mm. gara-gara aku pengen bolos gara-gara Organisasi gitu organisasi. ya Nah, itu Haikal. gak boleh karena Betul. kita datang ke sini tujuannya tuh buat kuliah, bukan buat organisasi. Setuju. Bener gak sih, Bu?
Gitu Setuju? sih Bu. Makanya atur skala prioritasmu dan jangan korbankan hal utama yang kamu tujuan utama kamu untuk datang ke kampus ini. Betul. Gitu Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oke. Dari anonim nih, nggak nyebutin nama. Nggak nyebutin nama. Ya, mungkin malu mungkin ya Bu. Yes. Dari angkatan 24. Kira-kira apakah ada Bu makanan atau minuman yang bisa memperbaiki mood di kala hati lagi mungkin lagi Gundah gulana. gunda ya lagi gak sehat lah mentalnya gitu Bu. Oke, sebenarnya banyak makanan itu bisa untuk meningkatkan mood gitu ya. Contohnya hot coklat. Jadi sama kok kayak misalnya Bu Hera dalam kondisi yang capek banget. Kebetulan rumah saya itu di Surabaya, jadi saya PP. Terus dalam kondisi yang capek, terus lagi mungkin ada masalah ini gitu. Nah, saya itu butuh waktu sendiri gitu, waktu sendiri, terus memikirkan sebenarnya apa sih yang aku pinginkan sekarang gitu ya. Itu Bu Hera biasanya buat hot coklat. Jadi coklat itu bisa meningkatkan mood kamu, green tea juga bisa ya, matcha itu bisa meningkatkan mood kamu. Tapi balik lagi, makanan itu hanya bisa meningkatkan mood kamu tapi tidak menyelesaikan masalah kamu. Jadi masalah tetap harus diselesaikan. Ya bener banget sih Bu. Jadi bukan akhirnya ada masalah terus copingnya dimakan gitu ya. Oke, boleh sih. Bener banget sih Bu. Jadi tuh makanan tuh hanya bisa memperbaiki mood bukan Menyelesaikan masalah. Ya bener banget Bu. Ya bener banget sih Bu. Saya juga kalau lagi mungkin lagi sedih atau lagi apa, saya tuh biasanya tuh beli coklat Bu. Beli Biar coklat. happy. Biasanya makan manis tuh bikin happy Bu. Betul. Iya bener banget sih Bu. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Boleh. Ini dari angkatan 25 nih. Baru yang sebentar lagi menjadi kakak tingkat nih Bu. Kakak tingkat, Kating. iya. Untuk pertanyaannya tuh Bu, bagaimana caranya menjadi orang yang selalu seneng dan menikmati hidup Bu? Oke, gitu ya. Senang dan sebenarnya gini, nggak ada orang yang Bu Hera bilang, kalau misalnya pertanyaannya pernah nggak sedih? Pasti jawabannya semua orang bilang pernah, gitu kan? Terus tadi saya bilang pernah merasa terjatuh, pernah merasa ditinggalkan, iya. Pernah berada di titik nol sampai bilang kayaknya aku udah nggak bisa lagi deh hidup, gitu ya. Itu pasti jawabannya juga hampir selalu pernah. Jadi bahkan dalam 1 bulan kita itu nggak ada yang konsisten itu happy terus. Bahkan bisa aja pagi kita happy, siang kita unhappy, malam kita happy lagi. Nah itu sebenarnya dalam kondisi yang nggak apa-apa gitu loh. Nah orang yang sehat secara mental itu bukan berarti dia dalam kondisi yang selalu senang dan selalu happy gitu. Tetapi bagaimana dia memaknai peristiwa yang sedang dia alami. Jadi orang yang sehat secara mental itu dia mampu bertahan dalam kondisi apapun. Jadi dia mampu resilience atau bahkan dia mampu growth, bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya pilihannya 2. Pada saat kita itu lagi nggak baik-baik aja gitu ya, menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita gitu ya, kita bisa ini bisa membuat kita terlempar ke arah kanan, itu yang berarti kita growth atau kita bertumbuh, atau kita lempar nih ke arah kiri gitu ya, yang akhirnya kita terpuruk berkepanjangan, atau yang kita bilang mungkin ada yang bilang traumatik dan lain sebagainya. Nah itu berarti lebih pada cara pandang kita memaknai masalah yang kita hadapi. Nah tadi kenapa sih kesehatan mental itu berarti dia mampu berpikir jernih, dia mampu mengelola emosi gitu ya, dan bagaimana dia melewati gitu ya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup itu secara positif. Jadi nggak ada orang yang bagaimana saya hidup senang terus, itu nggak ada gitu. Dia pasti pernah sedih. Ya bener banget sih Bu. Saya juga salah satu orang yang di mata teman-teman tuh yang selalu happy, selalu ketawa. Terlihatnya happy. Iya, kelihatannya happy, kayak saya tuh selalu ketawa, selalu ini. Dan biasanya saya tuh juga sering menunjukkannya seperti itu aja. Mereka juga nggak tahu gitu, kayak di dalamnya tuh baik-baik saja atau enggak gitu. Jadi mereka bilang gini,
Jan, kamu kok happy banget, happy terus sih, kamu kok energinya nggak habis-habis sih. Mereka nggak tahu aja, kayak Yes. setelah pulang gitu gimana rasanya, capeknya Mm-mm. gitu. Jadi balik lagi ke teman-temannya, ya kan Bu? Iya, betul. Hmm. Dan paling penting juga ini sih, Mas Haikal, kita itu punya peta dukungan sosial dalam diri kita. Jadi kita tahu pada saat aku lagi nggak baik-baik aja, aku akan bercerita dengan siapa. Aku butuh dipeluk sama siapa. Aku butuh didengar oleh siapa. Terus apa yang kamu inginkan setelah kamu bertemu dengan dia? Aku cuma pengen cerita doang. Aku cuma pengen dipeluk doang. Selesai gitu. Nah, sehingga kita perlu nih, pentingnya kita memiliki peta dukungan sosial. Bener sih Bu. Mhm. Kita juga butuh itu biasanya dibilang sebagai support system gak sih Bu biasanya? Support Yes, system, betul. support system gitu. Jadi kita juga butuh support system untuk kita bisa lebih berkembang ke depannya. Ya, setuju. Ya, oke Bu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oke. Dari ya dia tetap anonim gitu dari Mhm. angkatan 25. Pertanyaannya, saya umur 21 tahun, Mhm. sering menarik diri dari lingkungan pertemanan, atau lebih banyak sendiri. Apakah ini salah satu pertahanan diri atau gangguan kesehatan mental nih, Bu? Oke, nah ini balik lagi batasan menarik dirinya seperti apa? Karena salah satu orang yang secara mental itu lagi tidak baik-baik aja, itu terlihat dari menghindar gitu atau menarik diri gitu. Karena orang yang sehat secara mental, dia kemampuan dia beradaptasi, berelasi itu pasti positif gitu. Kayak misalnya Haikal, meskipun saya lagi nggak baik-baik aja, tapi saya tetap mampu untuk beradaptasi gitu ya dimanapun saya berada gitu. Saya tahu di mana saya harus terlihat happy, baik-baik saja, dan kapan saya harus oke, mungkin saya habisin, saya bisa nangis nih gitu ya. Jadi kalau menarik dirinya itu dalam kurun waktu yang 3 hari sampai nggak mau ditemuin sama teman, wah itu ada something wrong gitu. Tapi kalau misalnya mungkin hanya sebentar, saya butuh spare waktu karena saya lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi tidak berlarut-larut, itu tidak apa-apa karena semua orang pasti pernah melakukan hal itu. Ya, bener banget sih Bu. Saya juga walaupun kayak stigmanya ceria gitu Bu, saya juga pernah di beberapa waktu belakangan tuh Bu, saya menarik diri Bu karena saya Mm-mm. ngerasa oke saya ngerasa pertemanan saya udah nggak eh, udah cukup toksik gitu Bu. Jadi saya menarik diri buat ngejaga mental saya agar tidak lebih terpuruk gitu. Jadi Bu, Iya. kedepannya setelah saya menarik diri itu mungkin Mm-mm. sekitar 1 hari Mm-mm. menarik diri. Jadi itu setelah bertemu teman-teman kembali itu rasanya tuh eh, lebih siap Lebih saya Bu. siap ya. Dan memang ini, jadi ada, kalau kita bilang resep dalam berelasi itu connect and disconnect gitu. Jadi kita tetap perlu untuk connect untuk orang-orang yang memberikan positive vibes ya sama kita. Bisa kita tambah semangat dengan kita, dengan dia, dan bawaannya dia tuh melihat masalah kita itu optimis terus, positif terus. Tapi kita juga perlu disconnect sama orang-orang yang bawaannya itu justru ya membuat kita semakin terpuruk gitu. Jadi penting sih sebenarnya dalam pertemanan itu connect and disconnect. Ya, bener banget. Jadi, biar kita punya waktu sendiri juga, kita juga butuh Mm-mm. waktu sendiri kan, Ibu? Betul. Untuk mungkin introspeksi diri atau mungkin untuk sekedar istirahat mentalnya dari teman-teman gitu. Saya Ya. juga gitu kok, Bu. Misal Mm-mm. udah main seharian nih dan tiba-tiba ada teman lain yang ngajak main, saya bilang gak mau karena udah habis mentalnya Mm-mm. gitu sih, Bu. Bener banget. Sudah capek. Iya, capek banget. Oke, ini Bu, Mm-mm. mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman teknik informatika nih, Bu. Oke. Dari orang imut. Imut. Immute gitu. Imut. Kalau untuk pertanyaannya, Bu, gimana sih Kak ngatasin rasa kecemasan yang datang secara berlebihan karena tuntutan tugas, lingkungan, pertemanan, dan lain-lain. Dari diri sendiri sudah berusaha sebisanya untuk Mm-mm. bisa mengatasi, tapi terkadang pikiran terlalu ramai untuk bisa diatasi sendiri. Gimana sih, Bu? Oke, gitu ya. Nah, kecemasan ini salah satu gangguan mental yang kalau tidak apa ya, tidak dibenahi, ini akan berlarut-larut gitu. Jadi
Tapi kita hati-hati juga ya bahwa misalnya klaim diri kita itu masuk dalam anxiety disorder atau gangguan kecemasan gitu ya. Itu biasanya nanti ada spektrumnya. Dia spektrum sebenarnya kita baik-baik aja kok, normal tuh ada toolsnya nanti gitu ya. Atau kita ringan, atau kita medium, atau kita berat dan parah. Nah, misalnya kalau kita dalam kecemasan yang masih dalam batasan ringan atau medium, itu masih bisa kita lakukan sendiri. Atau kita cuma butuh dukungan support system dari orang-orang terdekat kita, kayak misalnya teman, sahabat, keluarga. Tetapi kalau kita dalam kondisi anxiety, cemas yang berlebihan, bahkan kayak 3 hari 3 malam kita nggak bisa tidur, atau kualitas tidur kita terganggu. Jadi kita bisa tidur tapi sering terbangun, sedikit-sedikit terbangun gitu ya. Nah, kita perlu merujuk ke profesional ahli, karena tidak bisa hanya kita kayak afirmasi positif dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang hanya kita tadi ringan atau medium, banyak cara gitu. Salah satunya adalah kita journaling. Yuk kita journaling, kita tulis apa sih yang membuat kamu itu merasa cemas. Ya, jadi orang yang biasanya cemas, dia melihat dirinya itu apa? Negatifnya doang. Bahkan dia nggak pernah melihat apa yang datang padaku itu hal-hal yang positif. Itu bisa kita tuliskan ke dalam sebuah kertas, ya. Mungkin kita bisa tulis kelebihan Haikal dan kelemahan seorang Haikal itu apa, ya. Terus ternyata waktu saya tulis gitu, apa yang bisa kita syukuri gitu ya dalam hidup gitu. Terus apa yang hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi sama saya tuh Haikal tulislah. Ternyata pada saat saya tulis lebih banyak hal yang patut saya syukuri dalam hidup. Ya, karena kadang kita itu hanya melihat satu sisi yang itu baru saja terjadi dan merasa bahwa diri saya hancur gitu. Nah, karena itu lebih kepada emosi. Jadi nulis ini kita sebut sebagai sebuah terapi yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, itu untuk meningkatkan logika kita dan untuk menurunkan emosi kita. Bahkan anak muda sering sekali bilang kayak gini, Bu Hera, ibu saya itu jahat sekali. Oke, terus Bu Hera cuma minta tolong kamu menuliskan kejahatan apa yang sudah dilakukan sama ibumu dari kamu lahir sampai dengan kamu berusia 21 tahun ini sebagai mahasiswa, dan kebaikan apa yang sudah ibumu lakukan mulai dari bayi sampai kamu berusia 21 tahun, agar dia bisa rasional melihat itu semuanya. Ternyata waktu dia tulis jauh lebih banyak baiknya ketimbang jahatnya. Tapi kata jahat itu karena dia baru kemarin diperlakukan tidak baik sama ibu. Tapi yang kemarin-kemarin hal-hal baik yang sudah pernah dilakukan oleh ibunya itu menjadi lupa gitu. Itu sih Haikal. Jadi mungkin bisa journaling atau bisa butterfly hug gitu ya. Teknik butterfly hug gitu biasanya kita meramkan mata gitu ya. Biasanya tangan kiri ke pundak kanan, tangan kanan ke pundak kiri gitu ya. Kita tepuk-tepuk diri kita, ya kita katakan atau afirmasi positif pada diri kita. Hai Her, terima kasih ya gitu. Hari ini kamu hebat banget. Oh iya, pada saat sedih pun kamu masih loh bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Bisa buat orang tersenyum ternyata meskipun kamu lagi sedih. Jadi ngobrol hal-hal yang baik atau afirmasi positif. Iya, bener banget sih Bu. Apalagi tadi yang tentang journaling nih Bu. Saya cukup tertarik karena emang rata-rata tuh kan Bu, anak teknik informatika tuh selalu berpikir secara rasional, secara Logik logika ya. gitu Bu. Jadi kalau misalkan mungkin menggunakan metode journaling juga cukup bisa diimplementasikan karena emang pemikirannya selalu menggunakan rasionalisme, menggunakan logika nih Bu. Yes, Dan gitu. juga tentang butterfly hug nih Bu. Kadang anak-anak teknik tuh gengsi Bu, gengsi Gengsi, ya. untuk meminta pelukan kepada orang lain. Jadi mungkin Tapi bisa kalau bukan mukrim juga nggak boleh. ya gak Haikal. boleh, tetap Jangan, gak boleh jangan. ya. Sesama teman tapi yang bukan lawan jenis ya Ibu. Yes, Nanti gitu. gara-gara nonton podcast ini minta peluk sama lawan jenis nanti Bu. Itu di podcast PWH tuh gak apa-apa minta peluk sama teman-teman, gak gitu ya teman-teman, gak gitu gitu. Jadi bisa diimplementasikan nih buat anak-anak teknik yang sangat-sangat gengsi ya Ibu.
Yes. Oke, ini kalau untuk selanjutnya nih Bu, kita udah ngebahas tentang kesehatan mental, ditambah lagi Mm-mm. tentang teman-teman teknik nih. Mungkin setelah Mm-mm. menonton podcast ini nih Bu, dan Mm-mm. mereka ngerasa tertarik untuk mencoba menceritakan dengan masalahnya nih Bu ke Mm-mm. UPA Bimbingan Konseling Universitas Iya, Trunojoyo Madura nih Bu. iya. Gimana sih Bu alurnya Bu? Mungkin dari pendaftaran atau gimana? Mungkin siapa tahu setelah nonton ini mereka langsung daftar nih Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Haikal ya. Jadi kita tuh melambangkan upah bimbingan konseling itu sebagai rumah. Jadi logo kita tuh rumah, gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin jauh nih dari ibu bapaknya, gitu. Dan tadi ya logo kita ceritakan kisahmu. Setiap orang pasti punya kisah dan tunjukkan lagi senyum ceriamu. Jadi nanti di setiap kita ini standing bannernya sudah ada di 20 titik di UTM, dan di setiap fakultas itu kita sudah ada standing bannernya. Di teknik juga pasti sudah ada. Jadi tinggal silakan di barcode aja. Di situ nanti akan ada pertanyaan seperti nama, NIM, prodi, masalah yang sedang kamu hadapi, dan beberapa pertanyaan yang mungkin terkesan sensitif. Salah satunya ada, salah satu dan salah duanya adalah, apakah kamu pernah mengalami percobaan bunuh diri? Terus apakah kamu pernah melakukan self harm atau menyakiti diri kamu sendiri pada saat ada masalah? Apakah kamu pernah mengalami atau mendapatkan kekerasan dari orang terdekatmu? Itu bisa diceritakan di situ, gitu ya. Sehingga kami nanti akan memilah, gitu, siapa konselor yang tadi balik lagi skala urgensi harus segera kami tanganin. Kalau dia yang mungkin jawabannya pernah melakukan percobaan bunuh diri, iya. Pernah melakukan self harm tiap malam, gitu. Nah itu biasanya segera kami tanganin, gitu. Jadi memang ada skala prioritas. Tapi balik lagi, gitu ya. Biasanya ada dalam satu fase itu cukup banyak nih yang datang kepada kami, dan itu semua masalah berat dan parah. Nah biasanya masalah berat dan parah itu memang larinya ke teman-teman psikolog, jadi ke bapak ibu psikolog, gitu. Sedangkan yang medium dan ringan itu bisa ditangani oleh bapak ibu konselor yang mungkin pernah mengikuti pelatihan menjadi konselor, gitu ya, dan tersertifikasi, tapi dengan latar belakang ilmu yang bermacam-macam, gitu. Jadi silakan di barcode aja, atau IG-nya UPA Konseling, Bener. konseling UTM, konseling underscore UTM. Jadi di follow. Iya, bener banget. Setelah ini, kalau misalkan teman-teman ngerasa butuh bantuan dari UPA Bimbingan Konseling UTM, bisa langsung follow ya Bu, dan langsung daftar gitu. Dan juga kebetulan nih Bu, saya juga pada masa SMP dan SMA tuh saya juga konselor sebaya nih Bu. Wah, betul. Jadi saya cukup aware Bu dengan kesehatan mental gitu. Jadi saya tuh kadang mungkin mendengar keluh kesah teman gitu. Jadi saya juga langsung nyaranin nih Bu, langsung kalau misalkan udah terlalu berat atau terlalu jauh, bisa langsung daftar UPA Konseling UTM Yes, terima gitu kasih Mas Bu. Haikal. Iya, oke Bu. Setelah semua yang kita bicarakan, mulai dari burnout, kesehatan mental, dan hal-hal yang berbau pasangan juga, dan juga pertanyaan dari teman-teman teknik informatika nih Bu. Mungkin ada pesan buat teman-teman teknik informatika nih Bu untuk kedepannya nih Bu. Oke, gitu ya. Pesannya itu, kalau kamu pusing aja, kamu minum obat. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur. Nah, kesehatan mental itu tidak terlihat sih, tapi itu penting. Dan itu bukan lagi keharusan, tapi kebutuhan yang harus kamu jaga. Nah, tuh dengan teman-teman, kesehatan mental tuh hal yang paling penting gitu. Jadi, walaupun badan kita sehat nih, kita nggak sakit, tapi kalau mentalnya sakit juga, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bu. Betul. Gitu.
gitu. Oke. Gak kerasa nih Bu, kita udah berada di ujung podcast with Himatif nih Bu. Jadi kalau misalkan jika saya ada salah ngomong atau mungkin agak sedikit ngelantur ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, atau mungkin dari omongan saya tuh agak sedikit ngebuat Ibu sakit hati, saya mohon maaf ya Sama Ibu. sekali enggak. Juga terima kasih udah nyempatin waktu untuk memberikan ilmu dan bercerita agar teman-teman teknik informatika tuh lebih aware tentang kesehatan mental, Bu. Oke, Terima sama-sama. kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya, Bu. Dan jangan lupa ikuti keseruan lainnya di podcast with Himatif. See you. Dadah. Makasih, dadah.